Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat, ya, dan kita akan menjelaskan kepada orang-orang di luar sana bahwa doktrin Tritunggal itu tidak alkitabiah, ya. Dan juga mereka itu penganutnya itu bukan orang Kristen. Sehingga orang di luar sana memahami apa itu orang Kristen, ya. Jadi mereka bisa membedakan antara orang, ya, Kristen yang menyembah Yesus satu-satunya Allah, ya, yang benar, dengan orang yang menyembah Allah Tritunggal, begitu. Ini harus dijelaskan kepada mereka, ya, agar mereka juga tidak salah mengerti, ya. Baik, saya ingin menjelaskan begini, ya, bahwa, ya, para rasul, ya, baik yang menulis Alkitab, ya, maksudnya buku-buku yang ada di dalam kitab suci itu, ya, maupun yang tidak, mereka itulah orang Kristen, ya. Di Antioquia lah mula-mula, ya, mereka para penyembah Yesus, ya, termasuk Paulus dan Barnabas, itu disebut orang Kristen, ya. Ya, kalau sebelum Paulus pun mereka sudah disebut orang Kristen, begitu, ya. Jadi Paulus belakangan lah, ya, menjadi orang Kristen, gitu, yang menyembah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Kalau doktrin Tritunggal ini munculnya 300 tahun kemudian, gitu, ya. 300 tahun kemudian baru muncul, dibidani oleh si Tertullianus, gitu, akibat keriuhan politik, ya. Maka muncullah doktrin Tritunggal, gitu, Trinitas, 3 pribadi yang berbeda tapi satu. Kita melihat apa buktinya, ya, bahwa para rasul itu orang Kristen, ya. Yang pertama kita akan melihat, ya, orang Kristen, ya, adalah orang yang percaya kepada Yesus, ya. Dalam Yohanes 14 ayat 11, ya. Jadi orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Dalam Kisah 11 ayat 26, ya, saya bacakan, ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya. Maksudnya si Paulus dengan Barnabas, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, murid-murid itu pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Ya, kurang lebih tahun 50-an lah, ya. Jadi 15 tahun kurang lebih setelah Yesus bangkit dan kembali ke surga, ada mereka semua itu, ya, murid-murid itu disebut orang Kristen.
dan disebut Kristen gitu ya. Nah, juga wali negeri ya. Dalam Kisah Para Rasul ya 26 ayat 28. Agripa ini menjawab pertanyaan dari Paulus yang saat itu sedang ditangkap ya. Jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Nah, Agripa itu bisa membedakan antara orang penganut agama Yahudi dengan orang Kristen. Jadi Kristen ini sudah ada. Ya. Nah, lalu dalam Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, ya, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum Paulus jadi Kristen, ini ada orang-orang yang lebih dulu menjadi Kristen. Jelas bukan? Baru Paulus menjadi Kristen, ya kan? Saya bacakan ulang. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum Paulus sudah ada orang-orang yang menjadi Kristen. Ya, lalu Paulus menjadi orang Kristen. Nah, Paulus sendiri akhirnya apa? Orang Kristen. Bukan orang Tritunggal. Bukan penyembah apa? Allah Tritunggal, Trinitas itu. Ini ayat Alkitab. Kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen ya dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Nah, Paulus berbicara bahwa dia juga berhak untuk membawa ya istri yang Kristen. Tetapi dia menyatakan dalam hal ini ya, dia tidak melarang orang untuk menikah seperti dirinya. Dia menyatakan kalau orang itu mau fokus dalam pelayanan, ya tidak mau banyak yang menghambat, mereka bisa melakukan hal seperti yang Paulus lakukan, yaitu tidak menikah. Jadi tidak menikahnya Paulus itu bukan disebabkan oleh apa-apa, melainkan disebabkan karena dia mau fokus memuliakan Yesus dalam pelayanannya. Nah, berbeda dengan Romo, ya, Paus yang ada di Roma maupun yang ada di Ortodok. Artinya Roma Katolik Roma. Nah, mereka tidak menikah itu bukan karena mereka fokus terhadap pelayanan, tidak. Silakan dibuka tuh file-file itu. Bagaimana mereka melecehkan anak-anak itu. Akibat mereka tidak tahan untuk bertaraf. Mereka tidak menikah itu kenapa? Karena mereka tidak mau aset-aset dari gereja itu ya menjadi rebutan anak-anaknya Paus maupun Romo. Begitu. Loh, ini mereka yang bicara, bukan saya. Tanya itu si Romo siapa tuh yang dari Ortodok itu. Dia sendiri yang berbicara bahwa mereka tidak menikah itu supaya asetnya itu tidak menjadi rebutan anak-anaknya. Nah, fokus mereka kepada aset, kepada harta.
Sementara Paulus tidak. Dia lebih menekankan kepada pelayanan untuk memuliakan Yesus. Nah, itu orang Kristen. Kristennya Paulus beda. Ya, itu 1 Korintus 9 ayat 5. Ya. Lalu kita lihat. Ya. Ini kesaksian Paulus. Ya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ya. 14 tahun yang lampau. Ya. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ini Paulus, ya, yang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen. Dia tidak mengatakan aku ini orang Trinitas, tidak. Dia diangkat ke sorga. Ya. Lalu kita lihat lagi, ya, apa yang Petrus katakan. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, bukan orang Tritunggal, ya, Trinitas, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kata Petrus berarti kan orang Kristen, ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, ya, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Jangan malu. Kata Paulus, nih di tubuhku ada tanda-tandanya nih. Nih tanda-tanda. Berapa kali aku didera, ya. Berapa kali kapalku karam. Ya, itu kata Paulus. Berapa kali aku kelaparan. Itu tanda-tandanya. Di tubuhnya ada tanda-tanda. Gak usah malu, kata Petrus, gak usah malu. Ya, melainkan ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itu orang Kristen memuliakan Allah. Nah, kalau orang Tritunggal, tuh 3 atau 2 tahun yang lalu tuh, ada pendeta Tritunggal, ya, naik mobil, berhenti di pinggir jalan, di depan perempuan-perempuan itu, ada 2 atau 3 orang itu, dia berhenti. Lalu dia tunjukin burungnya, nih, gila gak? Untungnya itu orang perempuan itu tidak pegang apa itu, kayu. Coba kalau dipentong tuh burungnya, jadi masalah. Burung kok ditunjukin, dipentung lah. Untung gak dipentung, cuma dilaporin sama polisi. Akhirnya ditangkap. Malu gak? Malu. Apakah itu tanda Kristus? Tidak. Itulah tanda dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Burung kok ditunjukin ke orang-orang. Kalau dipentung itu burung baru tau rasa. Bikin malu. Orang taunya apa? Oh, itu pendeta itu orang Kristen. Orang Kristen tidak begitu. Orang Kristen memuliakan Kristus. Orang Kristen menyembah Yesus satu-satunya Allah. Tanda-tandanya, itu orang itu yang nunjukin burungnya itu masuk penjara. Bikin malu aja. Dilihat di sosmed, keributan antar pendeta. Oh, itu orang Kristen, padahal bukan orang Kristen. Ributin janda, ributin perpuluhan. Nggak tahu malu ya, nggak tahu malu. Nggak punya orang Kristen.
Tanda-tandanya apa itu? Apakah itu tanda Kristus? Seperti yang Paulus, yang ada dalam tubuh Paulus, hidup Paulus. Nah, jadi supaya orang di luar sana mengerti bahwa pendeta Kristen, orang Kristen adalah penyembah Yesus satu-satunya Allah. Dan semua apa yang dilakukan sudah disiapkan oleh Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 17, semua perbuatan baik tidak perlu dicari, sudah disiapkan oleh Allah. Itu Kristen. Ini muncul abad ketiga, minta diakui sebagai Allah. Padahal 3 pribadi yang berbeda. Satu, hakikat. Allah itu roh. Pribadi itu bukan roh. Allah itu satu. Ini 3 pribadi yang berbeda, 3. Berarti itu bukan Allah, apalagi si Bapa, pribadi satu yang bukan roh. Allah kan harus roh, sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24. Kalau si Bapa itu kan pribadi, beda kan? Beda. Ya gak? Beda, jelas beda. Nah, kita lihat di sini. Matius 28 ayat 19. Ini nih. Mereka nih yang suka mengaitkan, oh itu konsepnya. Oh itu adalah Allah. Kita lihat. Dalam Matius 28 ya. Ayat 19. Ini. Apalagi suka dibilang, oh Tritunggal Maha Agung. Nggak baca Alkitab. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, baptisnya, kata Yesus apa? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan itu. Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan Allah. Ya. Tidak ada satupun rasul ya yang membaptis di dalam nama itu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Ya. Melainkan mereka semua membaptis di dalam nama Yesus. Perhatikan, karena Yesus tidak pernah mengajarkan, ini ya, perhatikan, karena Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai Allah Trinitas, sehingga murid-muridnya tahu bahwa itu bukan Allah, bahwa itu mengacu kepada satu nama, nama Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Dan murid-muridnya tahu dan memahami bahwa nama Bapa itu adalah sebuah nama, adalah Yesus yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat 12. Bahwa nama Anak itu adalah Yesus yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 31. Bahwa nama Roh Kudus itu adalah Yesus yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 26. Yesus tidak pernah mengajarkan Allah Trinitas. Sebab itu murid-muridnya tahu memahami itu. Jangan lalu datang, oh itu harus diulang-ulang. Ngaco. Kalau Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang nama Bapa, atau itu konsepnya Bapa, gitu, atau konsep Tritunggal, maka murid-muridnya tidak akan menentang. Pasti mereka akan membaptis dalam nama itu. Tetapi faktanya tidak. Mereka tidak ada satu pun yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang begini aja nggak ngerti.
Mereka semua membaptisnya, ya, dalam nama Yesus Kristus. Jelas dong. Buktikan kalau ada ayatnya bahwa para rasul itu membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus aja nggak ngajarin. Ini datang-datang. Oh enggak, harus membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Luar biasa bukan penyesatannya ya. Yesus sendiri yang mengatakan apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Ditentang. Oh bukan, Tuhan itu bukan Allah. Loh Yesus yang ngomong kok. Meneguhkan Ulangan 6 ayat 4. Memangnya siapa? John Calvin yang ngomong? Yang gak ada namanya di Alkitab. Memangnya si Tertullianus yang ngomong? Yang namanya gak ada di Alkitab. Enak aja. Udah itu ngaku-ngaku lagi orang Kristen. Orang Kristen itu penyembah Yesus satu-satunya Allah. Titik. Nggak ada lagi. Alkitab adalah kitab suci, ya, yang tertulis. Itu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Nggak ada lagi. Nah, kalau dikoreksi gini kan bingung kan? Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan ya, tidak pernah mengajarkan siapapun juga mengenai Allah Tritunggal, Allah Trinitas, tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu Allah. Bohong, nggak ada. Cari aja dari kitab. Kekristenan sudah selesai ya. Pada saat kitab Wahyu ditulis, sudah selesai. Jadi kalau muncul 3 tahun kemudian, kita tahu siapa itu yang senang disembah-sembah, yang pengen disembah, yaitu Bapa segala dusta. 8 ayat 44 itu. Yesaya 14 ayat 14. Dia itu, Bapak segala dusta. Amin. Tidak ada satupun rasul yang memahami tentang Trinitas, karena mereka semua adalah orang Kristen. Mereka semua Kristen. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.